Mae, Mako, Nikos. Halo semuanya, kita orang nikmati malam minggu di rumah Jo. Mae, Emi. Susah sekali bapaknya pada orang ini. Halo, apa kabar semuanya? Malam minggu kamu lagi di mana saja? Orang santai di rumah Jo. Bagi kamu yang lagi bawa jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia Paramata. Selamat malam juga Bayu. Apa kabarmu Bayu? Selamat malam. Kamu yang bergabung jangan lupa tap-tap itu layar. Supaya jalan-jalan DP laf-laf. Malam minggu begini kamu ada apa sebenarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OT3. Mengapa nama OT3 itu? Apa itu OT3 itu namanya? So pada makan kamu ini, live ini masuk di live ini. Fani Poio, thank you mawarnya. Halo Sai, halo juga. Tirara lagi ikut kegiatan kampus. Ikut kegiatan kampus Tirara dengan DPKK. Belum pulang-pulang. Peraturan Permendiknasmen. Teh Hidayat. So di mana polingan ada ayat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismus. So di Bali. Bali hai. Karena ini sama dengan ini. Sama-sama nganan pigakan. Ombur, mana ngape durian? Bawa malali. Durian dulu ombur. Suka makan durian ini bongana tidur teh ombur ini. Info gaji paruh waktu guru, saya bilang ulang-ulang infonya. Saya bilang ulang-ulang, ada yang ada yang 500-an, ada 400-an. Apalagi? Tanya apa lagi? Itu guru-guru. Kamu terlalu banyak. 1.500 orang guru-guru paruh waktu. Guru-guru yang honor sudah safety, tapi kalau belum PW nanti akan dibuatkan surat keputusan terkait penugasanmu. Latsar CPNS 2024 insya Allah tahun ini akan dilakukan. Tentang PW, paruh waktu itu sudah berakhir proses rekrutmennya. Nakes sama, dan ada yang di nakes agak rendah dari guru-guru karena ada ada di DP nama Jaspel. Edelweiss. Maksudnya bulan apa, Pak? Bulan apa itu apa? So gagalin boto lebih gagal karena te dayat sopi Bali. Kalau tidak jasa Pak, maksudnya jasa. Sudah tadi
Iya, latsarnya mungkin tahun ini ada. Karena kemarin kita menganggarkan sekitar 600 juta lebih untuk latihan dasar bagi mereka CPNS 2024 kalau nggak salah. Tadi sudah sewahiling kita pi warkop di bawah Limboto City, di bawah menara. Musdari Nagili, thank you. Heboh aksi Wadwan di acara Islamia Tuai Kecaman Publik. Kamu saja yang belum bahiling malam minggu ini. Bahiling itu kan cukup berjalan ke Capricorn. Sehat selalu juga untukmu Capricorn. Kamu tidak piba nongkrong-nongkrong di street cafe, street coffee di Limboto. Nah, dayat kas tinggal belum ada itu street coffee. Sekarang orang sudah ada street coffee, ada teh beler yang dengan teh koko. Mbak malam minggu di mana? So tua-tua begini mbak malam minggu di rumah jo. Itu deh penting. Yang dompet kosong begitu mesti mau isi. Dan cara ngisinya cukup apa DP namanya? Oh, dari isimu. Dari isimu kan ada Taman DKI. Nikmati masa tua uti. Iya, ini ada nikmati. Nikmati di rumah. Cek PW di Kapgor, Pak. Kenapa PW di Kapgor? Ada apa dengan PW di Kapgor? Mereka ada sehat-sehat. Baru apa yang mau ditanyain kabarnya? Iya, sabar dikit ya. Saya kemarin dengan dengan Pak Kaban Keuangan sudah sampaikan, insya Allah tidak melihat Januari. Tadi so bilang, so paling minimal 500, bervariasi gajinya sesuai dengan tingkat amal perbuatan. Non ASN yang belum PPK paruh waktu itu nanti akan diarahkan menjadi jasa penyedia perseorangan lainnya. Nama yang sudah ada di BKN baru tidak masuk paruh waktu. Oh, ini yang masalah yang disampaikan mengundurkan diri padahal tidak ada annya. Nah, itu juga ya agak kita sudah menunggu surat balasan resminya. Kita sudah menyurati. Kemarin kita datangi diminta untuk menyurati, kita sudah surati. Kita tunggu saja hasilnya dari balasan surat Kementerian Daya Gunaan Aparatur Negara dan BKN. Tahun ini belum ada. Gaji PW saya bilang minimal 500. Minimal paling sedikit ada yang 300, ada yang 400-an, ada 500, ada yang macam-macam, ada yang 1 juta. Bervariasi. Pembayaran gaji PW kerja sama ini mulai Januari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Sofian Puhi bahwa gaji itu 1 tahun selama 12 bulan dan dia dimulai dari Januari. Begitu. Kalau nasib non ASN sertifikasi belum PPK PAW bagaimana Pak? Itu sementara dilakukan kajiannya karena mungkin akan dirumuskan dalam surat penugasan. Iya, Bonbol masih juara insya Allah, amin. Kapgor tahun ini. Kalau di Bonbol juara itu mungkin keuangannya lebih banyak daripada Kapgor. Tidak digaji oleh bos Pak. Maksudnya kalau memberi bayar dibuka gajinya Pak. Gajinya jelas dimulai dari Januari. Untuk bos sampai hari ini belum ada petunjuk terkait dengan boleh digunakan untuk penggajian paruh waktu atau tidak. Kita menunggu juknis terkait bos. Aturan untuk terima sertifikat harus pakai SK Bupati. Aturannya seperti itu mulai tahun 2026. THR
THR untuk apa? Anggu dari tadi kita jawab ini gaji PW. Saya sudah sampaikan dari bervariasi, minimal ada yang 300-an, ada yang 400, ada 500 dan seterusnya. UMP tahun ini saya belum dapat UMP itu. UMP itu kan ditentukan oleh pemerintah provinsi. Caranya untuk bisa dapat SK Bupati nanti Diknas yang akan mengusulkan. P3K per waktu yang lulusan seperti kemungkinan hanya akan menerima sertifikasi. Bagaimana ini pertanyaannya? Kemarin itu ada guru yang SK-nya di sekolah tapi tidak bertugas. Tapi kembali ke sekolah awal hingga sekolah saya kosong. Tak mengerti saya pertanyaannya. Aparat desa tak ada pengalihan P3K. Ya P3 penyedia jasa perorangan itu nanti akan dibuatkan surat peraturan keputusan atau surat keputusan bupatinya. Nanti kemudian proses rekrutmennya akan melalui BKPSDM. P3K yang sudah tidak menerima gaji lagi, sebagaimana hasil keputusan rapat masih seperti itu. 2026 belum ada informasi ke saya tentang pembukaan jalur untuk pengangkatan P3K. P3K yang sudah sertifikasi tidak mengajar lagi. Saya sesuai hasil keputusan rapat bersama dengan jajaran Dikbud diputuskan seperti itu. Hanya menerima sertifikasi. P3K mana? Ini kalau P3K itu dia menerima semuanya. Untuk menjembatani kebuntuan regulatif maka mesti harus lewat jasa persorangan itu. Proses pemberhentian paruh waktu itu dilalui dengan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasinya akan dilakukan oleh pimpinan OPD masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beasiswa Pemda tahun ini tidak ada penganggaran untuk beasiswa. Begitu. Kamu mana pertanyaan yang lewat ini? Ya, tahun ini kita di Kaukar tidak menerima PNS yang pindah masuk. Ya, waktu hanya menerima sertifikasi benar. Guru yang mengabdi di sekolah tidak masuk P3K per bisa terima sertifikasi. Sertifikasi kan penerima sertifikasi dilakukan melalui peraturan Permendiknas yang lain, dilakukan secara tes. Masuk BKN sudah lewat. Karena kita apa yang tidak dianggarkan. Pas opsi yang ada di sekolah, pas lulus P3 paskanya ke SMP. Apa yang tidak dapat info? Beasiswanya ya belum ada penganggaran karena memang anggaran kita tahun ini anggaran tahun lalu, tahun 2025 itu anggaran APBD Kapgor di 1,5. Tahun ini kita dari 1,2 triliun. Dengan belanja operasional pegawai yang hampir 60%. Sehingga kemudian untuk beasiswa itu tidak dapat dianggarkan untuk tahun ini. Begitu. Proses pencairan sertifikasi adalah keputusan Kementerian Dikdasmen. Sudah selesai, tak ada lagi pendataan database untuk BKN. Terakhir dengan dilantiknya P3K paruh waktu, maka mereka lah yang masuk dalam sistem database nasional melalui BKN. Ya tidak ada, nasibnya bagaimana terserah, nasibnya tetap jadi guru yang di situ, yang penerima sertifikasi.
Bu Guyu, terkait sertifikasi pencairannya itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di kabupaten. Terkait beasiswa ini banyak, kalau saudara bisa ini banyak beasiswa yang berseliweran, tinggal saudara buka Google, bisa cari ada beasiswa LPDP di situ, ada beasiswa PP di situ, banyak lembaga-lembaga yang menawarkan beasiswanya, tergantung kemampuan IQ kita saja dan tergantung kemampuan nilainya. Untuk non database, maksudnya non database kenapa? Sekarang tak ada lagi pendataan untuk masuk database BKN, sudah selesai. Dengan berakhirnya P3K paruh waktu itu, maka selesai proses pendataan BKN, tak ada lagi pendataan berikutnya. Ada nih, waalaikumsalam, baby sister, halo. Untuk sementara diputuskan, mereka hanya menerima sertifikasi. Apakah menerima dana BOS, itu kita menunggu regulasi tentang Juknis dana BOS. TPG 313 dan THR insya Allah tidak akan melewati bulan Januari sebagaimana penyampaian Kaban Keuangan. Dan begitu juga perintah Pak Bupati untuk tidak melewati bulan Januari. Bupati Kabupaten Monopa Sofian Pui sudah menginstruksikan kepada Kaban Keuangan untuk segera memprosesnya. Bagaimana sudah sertifikasi P3K guru, apa bisa menerima gaji dari daerah per bulan? Yang saudara maksud ini P3K paruh waktu atau P3K? Kalau P3K itu menerima gaji sebagaimana regulasi yang ada. Tidak ada pengangkatan CPNS 2026. Gaji antara 300 hingga 1 juta. Itu paruh waktu. Iya, nanti mau nongkrong 1 kali. Waalaikumsalam. Kita sambil ini barokah. Mati Allah barokah. Yang guru honorer bagaimana Pak? Bagaimana? Maksudnya pertanyaan itu bagaimana? Saya nggak mengerti. ADD lancar pembayarannya. Nasib outsourcing dibayar lewat perusahaan. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana untuk sertifikasi yang menurutnya 3 bulan sekali. Tidak menerima THR. Tidak menerima THR. Tidak ada penerimaan CPNS. Nanti saya cari informasinya ke kawan-kawan apakah HDD Januari bisa. Tahu saya setiap bulan dicairkan. Yang honor terdaftar, tapi kita akan melalui rangkaian kegiatan penerbitan surat keputusan yang diawali dengan usulan teman-teman dari Dikbud. Tergantung kecepatan Dikbud untuk mengusulkan nama-namanya, draftnya maksudnya. Masih bisa. Kenapa tidak apa ini? Banyak sekali pertanyaannya. Tidak mampu HP. Pengangkatan honorer baru tidak dibenarkan lagi. Sudah dikeluarkan surat edaran oleh Kadisdikbud untuk sekolah-sekolah dilarang mengangkat tenaga honorer yang baru. Honor yang masih aktif bagaimana itu Pak? Nanti kita arahkan menjadi penyedia jasa perseorangan. PW, pembatasan lagi. Jatan mengolah pembatasan terus ini TikTok ini ya. Saya sudah bilang untuk paruh waktu tuh gajinya dari 300 paling minimal dan paling maksimal ada 1 juta. Sekolah swasta Pak, sekolah swasta kenapa? Penyedia jasa
Tidak akan ada lagi ke P3K maksudnya. Oh iya. PWNakes yang jelas paruh waktu itu gajinya bervariasi dari 300 hingga 1 juta. Saya belum tahu yang khusus apa, nanti biasanya ada penganggarannya di BKPSDM. Kita masih diminta untuk menyurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Kemenpan RB untuk yang mereka gagal yang 37 orang itu. Gaji PW guru berapa Pak? 400. Ada juga 500. Tak akan ada lagi pengangkatan P3K di Pemda. Beasiswa S2 untuk dari Pemda juga belum teranggarkan. Nanti mereka yang honorer sampai sekarang itu akan dialihkan menjadi penyedia jasa persorangan lainnya. Penyedia jasa bagaimana Pak? Penyedia jasa persorangan lainnya itu adalah untuk menjembatani terkait dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di masing-masing OPD, menyesuaikan dengan apa yang mereka lakukan di sana. Terkait bagaimana mekanisme dan sistemnya itu akan kita bahas di saat hari Senin nanti masuk. Kita masih akan menggodok peraturan atau surat keputusan bupatinya. Nanti setelah itu baru saya bisa ngomong. Kita masih akan bicara dulu dengan tim agar supaya prosesnya berlaku secara regulatif dan tidak menyimpan dari sana. Ada yang 400 untuk gaji guru PW. 300 untuk kesehatan. Tidak ada penerimaan CPNS 2026 untuk Kabupaten Gorontalo. Kenapa ya Allah? Mengajukan, cepat sekali sampai pertanyaan. Ya nanti tenaga pendidik sama 400. Untuk bisa dibayar lewat BOS kita menunggu juknisnya. Sampai hari ini belum ada kabar yang bisa membolehkan. Sampai hari ini masih dinyatakan tidak bisa dibayar lewat BOS begitu. Nagih perdis, maksudnya perdis apa? Honor yang serti nanti akan dibuatkan surat keputusan setelah mendapat usulan dari Dikbud secara hybrid. Disilahkan kalau mau itu disesuaikan dengan regulasinya. Hybrid. Kita untuk yang Pak, bagaimana guru yang teknisi, bagaimana dengan sertinya? Guru yang di teknis itu kemarin kami dengan Kementerian Pan RB diminta untuk menyurat lagi. Begitu. Untuk mereka yang kuliah hybrid itu kan dia tergantung, yang penting kampusnya tercatat dan terakreditasi. Soal metode itu kan itu terkait metode kuliah. Hybrid itu kan metode kuliah yang dilakukan secara luring dan juga dilakukan dengan online daring. Bukan tidak bisa menagih perdis sepanjang mereka tidak terakomodir dalam struktur kepegawaian atau database kepegawaian pemerintah, tentu tidak bisa. Makanya kita akan menjembataninya dengan
mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan penyedia jasa perseorangan lainnya begitu. Sabar ya, kami masih melakukan kajiannya mulai Senin terkait itu. Bagaimana modelnya, bagaimana mekanisme pengangkatannya, kemudian jasa apa saja yang dibutuhkan, dan itu membutuhkan kajian secara bersama dengan OPD terkait. OPD terkait itu apa yang mereka kerjakan, kan sekarang ini ada tenaga honorer yang sampai detik ini bekerja tanpa gaji, sehingga butuh kejelasan dari pimpinan OPD, mereka bekerja dalam bidang apa saja, kemudian akan dibuktikan juga dengan surat pertanggungjawaban mutlak oleh pimpinan OPD, dan juga dengan absensi yang ada. Ada, kita baru sementara ini untuk teman-teman paruh waktu kita sudah bahasnya. Gaji Satpol PP sama dengan yang kamu terima tahun lalu. Lewat e-katalog, apa itu e-katalog? Kalau pindah instansi tentu tak bisa lagi dilakukan apa-apa, dia akan tidak. Yang gaji tentu Pemda. Iya, LPSE itu untuk apa? Untuk penyedia jasa perorangan lainnya. Ya pengampangnya Pak Tebler. Itu yang saya bilang, kita masih akan bahas ya. Kalau melihat dirujukan beberapa kabupaten kota termasuk kementerian, itu tidak dilalui lewat LPSE begitu, hanya lewat pengumuman secara online, lalu pendaftarannya melalui BKPSDM. Nah, kita sementara melakukan kajiannya agar supaya tidak menabrak aturan dan memberi kenyamanan kepada semua pihak, baik yang mendaftar jadi penyedia jasa perorangan maupun OPD yang akan melakukan pembayarannya. Saya bilang 300 untuk kesehatan. Mana itu gonor yang langsung dibuatkan. Kita untuk mereka yang guru sertifikasi mulai Senin, saya sudah kirim formatnya kepada kepala bidang GTK untuk segera menyusun draftnya untuk dikirimkan ke kita dan kita bahas secara bersama. Bukan kemarin Bapak Ibu yang masuk paruh waktu, saya ini menyampaikan usulan terhadap paruh waktu tidak berpikir tentang gaji. Saya berpikirnya bagaimana status saudara itu bisa tercover dalam sistem database BKN. Karena kalau dia termasuk dalam sistem database BKN, maka saudara terbuka peluangnya untuk bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu, atau juga bisa mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan sah secara regulatif menerima anggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau dia tidak masuk dalam sistem database BKN tadi, terputus harapan saudara untuk menjadi P3K penuh waktu tanpa T1. Yang kedua, akan bermasalah dalam penerimaan anggaran pemerintah daerah karena saudara tidak masuk dalam sistem database yang diatur sesuai dengan edaran-edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN, RB dan BKN serta Kemendagri. Maka dari itu, kami dari BKPSDM, saya, asisten 3 dan beberapa teman-teman di Inspektorat Balabaran Keuangan, pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan status kepegawaiannya dulu. Nanti secara perlahan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap problem-problem yang seperti disampaikan tadi. Contoh misalnya untuk gaji teman-teman sekalian, itu tim anggaran pemerintah daerah agar dapat mengakomodir 3.013 orang tadi, maka pemerintah daerah bersama dengan TAPD atas petunjuk Pak Bupati Gorontalo, Pak Sofyan dan Pak Tony Yunus, agar pegawai dapat mengikhlaskan tambahan penghasilannya agar bisa diturunkan sampai dengan batas 30%, agar supaya daerah bisa menggaji teman-teman dari P3K paruh waktu. Tentu dengan begitu kita menghitungnya agar supaya kemampuan itu bisa membayarnya secara
setahun begitu Pak. Untuk kami yang guru cuma di tenis Pak. Untuk teman-teman yang PW lalu jadi tenaga teknis, maka kita akan menyurat lagi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN. Kami sudah bertemu dengan deputinya dan disarankan kami untuk mengirimkan surat terkait nama-nama yang beralih dari guru ke tenaga teknis. Kami sudah menyampaikan bahwa di Kabupaten Gorontalo itu sesuai data Kemendikdasmen yang dibuka oleh Sesditjen GTK itu di hadapan kami ada sekitar kekurangan guru sebesar sejumlah 1.000 orang. Maka dengan jalur itu kami memohon ke Kementerian PAN dan Pendayagunaan Aparatur Negara kiranya dapat untuk dialihkan tetap menjadi guru, dan dia minta kita bersurat. Tenaga pendidik ya benar, kita gajinya 400, apalagi untuk TPG 13 dan 14 itu sesuai dengan instruksi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Wakil Bupati Tony Yunus kepada Kepala Badan Keuangan agar segera menindaklanjuti pembayarannya dan diusahakan tidak melewati bulan Januari begitu. Dari Januari gajinya kita sampai jam 10 juga supaya tidak mau aus bercerita. Saya tadi sudah sampaikan sesuai instruksi Pak Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus kepada Kepala Badan Keuangan agar supaya pembayaran TPP untuk sertifikasi itu segera dibayarkan dan jangan sampai melewati Januari. Pak gaji Parwa mau Januari, iya dari Januari. Apalagi? Iya, ada yang 500, ada yang 400 begitu. Sesuai dengan perencanaan yang ada di BKD itu dimulai dari Januari. Guru yang sertifikasi PW berapa gajinya? Sesuai dengan keputusan bersama dengan jajaran Dikbud, teman-teman yang sertifikasi hanya menerima sertifikasi semata. Untuk sementara begitu. Sambil menunggu kita bicara tentang kemampuan keuangan daerah yang semakin hari semakin berkurang ya. Tidak ada gaji 13, tidak ada gaji 14. Tidak ada THR. THR diserahkan kepada pimpinan OPD masing-masing. Untuk penerima sertifikasi apakah per bulan atau tidak itu terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita mengikuti kebijakan itu ya. Berarti Pak Torang selama belum terima Torang Olot tidak terima gaji. Dengan berat hati saya ingin menyampaikan kemungkinan juga begitu. Ya THR-nya ditentukan oleh masing-masing pimpinan OPD. Tidak melalui mekanisme outsourcing tapi melalui mekanisme penyedia jasa persorangan lainnya. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi waalaikumsalam Ferdi Kamartam. Teman-teman paruh waktu, saya ingin menyampaikan untuk mengakomodir kamu yang 3013 itu Pemda menggelontorkan anggaran hampir 17 miliar selama 1 tahun. Dan itu akan dipakai untuk memberi gaji kepada 3.013 orang P3K paruh waktu. Pemerintah daerah kalau ingin menutup mata mestinya hanya mengusulkan 1.195 yang ada dalam database kepegawaian nasional. Hanya mereka yang bisa kita usulkan kemarin. Karena ada keluasan regulatif yang menyatakan 2 tahun berturut-turut bisa mendaftar, maka kita membuka ruang sebesar-besarnya dan itu dimanfaatkan oleh para tenaga kontrak yang diangkat melalui surat keputusan kepala sekolah maupun oleh kepala puskes untuk bisa mendaftar di dalamnya. Maka dari itu terdapat 3.000 lebih yang akan kita harus pikirkan nasibnya termasuk sistem penggajiannya.
Maka dari itu Pak Bupati, Pak Sopyan dan Pak Tony Yunus menginstruksikan kepada kami di TAPD agar supaya dapat menurunkan TPP pegawai itu untuk bisa mengakomodir gaji para pegawai per waktu. Sama dia prosesnya yang jelas bulan Januari itu mulai menerima. Kamu belum menerima gajimu ya? Beda, kalau beda outsourcing itu adalah kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Kalau jasa penyedia jasa perseorangan lainnya itu adalah kontrak antara pemerintah atau perangkat daerah dengan orang per orang begitu. Begitu. Gaji PW teknisi sama dengan tahun 2025. Pertanyaan yang sama itu apa ya? Saya tidak dapat baca satu-satu soalnya ini. Yang sertif PW saya sudah sampaikan untuk sementara keputusan bersama dengan jajaran Dikbud akan menerima sertifikasi saja. Teknis sekolah itu berada di untuk sementara kita teknis sekolah itu kalau nggak salah dia berada di 400-an kalau nggak salah. Kira-kira begitu. Tidak menerima insentif dari daerah, ya benar. Nominalnya antara 300 hingga 1 juta. Gajinya dicairkan mulai Januari. Serti non PW nanti menunggu usulan dari Dikbud termasuk draft-draft tentang surat keputusannya begitu. Sertifikat non database menunggu usulan dari jajaran Dikbud. Ya, apalagi gaji kesehatan 300. Tidak mbak bosan, walau pertanyaannya berulang-ulang. Kalau nakes 300 sudah disampaikan. Pak untuk gaji, terlalu cepat. Gaji Satpol sama dengan yang kamu terima sekarang, yang kamu terima tahun lalu. Iskandar Hasan kamu menerima gajinya berapa tahun 2025? Tidak harus pindah di swasta. Itu yang saya bilang tadi, non PNS guru yang sudah PPG, yang serti itu nanti menunggu usulan draft penugasan dari Kepala Dikbud. Baru kita akan membahasnya. Di tingkat tim kabupaten. Gimana nakes yang belum masuk PW Pak? Yang jelas kami sudah menyampaikan tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga pemerintahan baik di nakes maupun di guru yang baru. Yang sudah ada sekarang itu nanti kita akan arahkan modelnya melalui BLUT. Gaji gurunya 400-an. Apalagi? Ya bang, tambah rokok dulu pahit juga ini leher matamu. TPG THR bagaimana instruksi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, instruksi Pak Sopyan dan Pak Tony kepada Kepala Badan Keuangan agar segera dibayarkan dan tidak melewati bulan Januari. Pak, kenapa 400.000? Karena itulah kemampuan keuangan daerah untuk menggaji kamu. P3 tidak dapat THR. Maka guru PW mas. Terkait pembayaran dana BOS kita menunggu Juknis Permendikbudnya, Juknis Kemendikdasmennya.
Melalui apa maksudnya? Aduh, dari tadi aku jawab. Gaji untuk paruh waktu sudah dijawab, antara 300, minimal 300, maksimal 1 juta gitu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan gaji seluruh tenaga paruh waktu selama 1 tahun kita membutuhkan anggaran sekitar 17-18 miliar. Dan untuk itu, agar supaya bisa mengakomodir gajimu, maka Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Sopian dan Pak Tony itu mendiskusikan dengan kami, dan salah satu hal yang bisa didapatkan adalah menurunkan tambahan penghasilan pegawai untuk mengakomodir kamu dan bisa memenuhi ketentuan peraturan perundangan begitu. Untuk menjadi paruh waktu penuh itu sekarang tak ada lagi yang namanya database BKN. Begitu kamu dinyatakan menjadi paruh waktu, maka seluruh jumlah yang dilantik kemarin menjadi pegawai yang terdata dalam sistem database nasional melalui BKN. Lulus sertifikasi maksudnya, yang baru lulus sertifikasi maksudnya bagaimana itu? Guru saya sudah sampaikan 400. Yang A. Untuk honor yang lulus P3K menerima tunjangan apa? Data alasan mungkin cari di Dinas Perhubungan satu saat ini. Guru yang tidak tercover di PW itu nanti akan menunggu usulan dari Dikbud agar dilakukan proses pengusulan penugasan gitu. Ya, itulah keputusan yang ada dan belum terlambat sebenarnya untuk memutuskan apakah meneruskan jalur berada dalam sistem paruh waktu ini atau kita melihat secara jelas dan mengukurnya begitu. Dan proses penggajian itu kita tidak melihat dari sisi S1, S2, S3. Kita melihat pada konteks kemampuan keuangan daerah untuk bisa mengakomodir kamu semuanya. Gitu. Dan semua pilihan-pilihan itu ada secara personal untuk melakukan keputusan-keputusan secara objektif dan secara real time untuk kehidupan dan masa depan kamu semuanya. Kira-kira begitu. Guru swasta tidak, hanya guru yang berada di sekolah negeri. Untuk guru PW yang serti masih menerima serti saja. Harusnya sudah mulai melakukan penandatanganan kinerja. Ya, insya Allah kita menunggu anggaran ya untuk para jalan desa itu, kan banyak yang sudah diusulkan menjadi inpres begitu. Kamu harus bisa tahu bahwa untuk anggaran KPU-an yang berkhusus dengan dana alokasi khusus bidang infrastruktur yang tadinya tahun lalu kita 108 miliar, maka tahun ini kita hanya sisa 2 miliar. 2 miliar pun bukan untuk infrastruktur tapi untuk Pamsimas. Ya, mungkin tidak bisa bagade, itu sesuai dengan kebijakan banknya masing-masing. Kalau yang masih honor sekarang untuk menjadi paruh waktu itu tidak mungkin, hingga kita akan melakukan penyedia jasa persorangan lainnya. Untuk teknisi, kalau dia di sekolah sama 400, untuk teknisi yang ada di kantor-kantor yang selama ini bekerja, maka gajinya sama dengan yang diterima tahun sebelumnya. Tidak mau jawab karena
Kamu kan baru bergabung polim batanya. Usulannya terkait formasi saja. Untuk THR-TPG saya sudah sampaikan tadi, sesuai dengan instruksi Pak Sofian Puhi dan Pak Tony Yunus kepada Kaban Keuangan agar dibayarkan tidak melewati Januari. Begitu. Bagaimana nasibnya? Nasib tenaga kontrak yang gagal CPNS itu nanti akan diarahkan menjadi penyedia jasa persorangan lainnya. Ada di atas itu pertanyaan. Tentu akan berbeda karena bos tidak, untuk sementara aturannya melarang menggaji tenaga ASN dan saudara itu terhitung sebagai tenaga ASN begitu dilantik jadi paruh waktu. Tidak dibuka formasi 2026 CPNS. Kembali sistem penggajiannya, maksudnya sistem penggajian bagaimana sistem? Iya, hanya menerima sertifikasi. Untuk guru honor seti saya sudah sampaikan bahwa menunggu usulan penugasan dari Dikbud. Ini yang saya bilang tadi, untuk membutuhkan SK Bupati itu menunggu surat usulan penugasan dari Dikbud. Untuk gajinya tidak ada secara ini, yang di ini keputusannya hanya menerima sertifikasi saja. Untuk penerima PW penerima sertifikasi hanya bergantung di sertifikasi. Begitu. Tidak boleh P3K dari kabupaten kota lain pindah ke kabupaten lain. Iya. Insya Allah sabar, ini hari Senin saya akan berkoordinasi, akan memimpin rapat terkait dengan penyedia jasa persorangan lainnya itu dengan BKPSDM dan hukum dengan keuangan. Kita akan berdiskusi di sana. Untuk P3K sampai hari ini belum ada usulan. Penyedia jasa persorangan lainnya itu adalah pegawai Pemda yang dilakukan melalui kontrak perjanjian atau lewat SPK begitu. Mana ya? Kita menjelaskan kemarin jasa persorangan. Jadi yang bertanya saja nanti kamu biar ulang-ulang. Apa dulu? Penyedia jasa lainnya orang perorangan itu setelah proses verifikasinya dilakukan oleh SKPUD atau oleh OPD terkait dengan perencanaan kebutuhan. Lalu kemudian itu kita inventarisir, kalau kita verifikasi, lalu kita akan mengumumkan terkait penerimaannya dan tetap melalui penghitungan, melalui analisis beban kerja di masing-masing OPD. Nah, kawan-kawan sekalian, jenis-jenis kualifikasinya nanti kita akan atur dalam sistem keputusan Bupati tadi, dan tentu beri waktu dulu kami untuk melakukan kajian terhadap regulasinya agar supaya kita tidak ya bisa. Kalau kita lihat di di model Kementerian Kominfo itu, dia ini dengan jelas terkait dengan DP nama tanggul ini terkait dengan itu penyedia jasa persorangan lainnya. Begitu. Kita buka-buka dulu ya datanya. Jadi ini ada yang dibuka melalui tahun ini tidak ada pengangkatan. Nah, sama dengan ini
Di Kominfo itu dibuka jalur operator aplikasi keuangan, pengelola keuangan, kemudian ada juga jasa administrasi itu ada yang di administrasinya ada begitu. Jadi kita sesuai dengan kita mengidentifikasi dulu. PPS dan sertifikasi hanya menerima sertifikasi saja. Hanya menerima sertifikasi Pak Iyam Mustafa. Ya. Apalagi itu yang saya bilang yang menerima yang tenaga itu nanti akan ditunggu usulan dari Dikbud terkait nama-nama penerima sertifikasi yang non ASN. Iya. Tidak ada Rian Gio. PW yang ikut gaji sebelum jadi PO untuk bidang apa itu? Maksudnya saya nggak ngerti pertanyaannya. Pian CPNS tidak bisa diusulkan pada waktu. Ya karena Kemenpannya punya kebijakan begitu dan BKN. Kan sistem penataan tenaga honorer ini kan dilakukan secara nasional. Kami mengikutinya secara regulatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu berakhir sudah menyampaikan bahwa harusnya penataan tenaga honorer itu berakhir tahun 2024 dan kita kemarin sudah disampaikan berakhir terhadap penataan tenaga itu pada tahun 2025. Maka dari itu kita membuka seluas-luasnya saat seleksi tahap 1 dan 2. Gaji kesehatannya 300. Apalagi kalau masuk database saya juga ikut, tapi ya kalau kamu ada di dalam database berarti kamu sudah masuk dalam sistem datanya sehingga biar ikut CPNS tetap kembali lagi bisa jadi paruh waktu. Tapi kalau kamu tidak masuk database, hanya non database itu yang tidak bisa. Kalau sudah masuk CPNS tak bisa lagi. Itu namanya memilih, maksudnya begitu. Iya, sedikit sekali gajinya betul. Kalau dihitung orang perorangan, kalau diakumulasi maka kamu akan mendapatkan angka sebesar kurang lebih 18 miliaran. Yang di rumah sakit itu mengakomodir sistem mekanisme blood. Ia hanya menerima serti. Ia tidak ada pengangkatan P3K maupun CPNS karena belum melakukan pengusulan formasi dan juga di nasional belum dibuka untuk diminta ke daerah membuka formasi. Ini bagus, ini ajakan ayo teman-teman yang mau bagus ekonominya jadi pengusaha jangan monoton di ASN. Ya benar itu. Saya tidak ingin menyampaikan ada harapan, tapi yang jelas paruh waktu itu memiliki diskresi untuk dialihkan penuh waktu sepanjang formasinya tersedia. Ya karena kalau ini mereka teman-teman yang sertifikasi, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa untuk menggaji saudara-saudara itu kita sudah melakukan perhitungan secara luar biasa terhadap kemampuan keuangan daerah yang mengalami penyesuaian cukup besar, hampir kekurangannya sampai 300 miliar begitu. Sudah tidak ada lagi namanya pengangkatan P3K.
UMKM perbengkelan saya kira nanti saya tanya ke Dikbud. Yang saya tahu UMKM itu hanya baru dari jajaran perhubungan nanti ada pembagian voucher untuk pengemudi bentor. Kemudian untuk Disperindak itu ada bantuan untuk bahan kios begitu. Belum pengukuhan apa itu? Yang 18 miliar itu untuk 3.013 orang. Oh itu, nanti kita lihat data-data dari Dikbud ya. Tidak ada lagi. Ya, dia akan mengikuti metode blood untuk yang di puskesmas. Kalau formasinya dibuka, maka tentu akan diberikan ruang. Dan mekanismenya itu mengambil hasil tes kamu yang kemarin. Nanti mekanismenya akan diumumkan melalui jajaran teknis. Kemungkinan dia harus masuk dalam data tunggal sosial ekonomi atau DTSEN secara nasional. Jadi dia harus masuk situ. Kalau dulu namanya DTKS. TPG THR itu sesuai instruksi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kepada Kepala Badan Keuangan diusahakan agar tidak melewati bulan Januari. Sampai dengan sekarang program BSPS sudah tidak ada. Orang jadi 19 menit lagi orang akhiri ini ya. Karena semua jam 10. Iya maksudnya untuk gaji 13 tadi diterimakan di awal sampai sekarang kenapa belum ada Pak? Gaji 13 ke 13 awal tahun nggak ada itu. Kalau untuk guru honorer tak ada lagi mekanismenya selain kamu ikut CPNS. Ya, dana blood. Tadi saya sudah sampaikan diinstruksikan agar bisa dilakukan secepatnya sebelum bulan Januari selesai begitu. Untuk guru non ASN Pak, guru non ASN kenapa? Gaji PW itu berkisar dari 300 hingga 1 juta. Gitu. Tidak harus minum air. Tidak makan malam. Yang 1 juta itu saya belum tahu apa. Tapi yang jelas itu gajinya. Yang pasti kamu makin sedikit tentu makin besar gajinya. Kalau untuk staf TU P3KPW, dana bos itu sampai hari ini belum ada cuknis resminya. Yang sudah sertifikasi sesuai dengan pertemuan kita dengan Dikbud diputuskan hanya sertifikasi. Kayaknya sudah selesai ini pertanyaan nih, so boleh ini. Iya, nanti tergantung kemampuan di sana di bloodnya. Operator desa itu wajib apa? Belum ada informasi seperti itu, yang ada itu baru TK staf 50%, 40% maksudnya.
Bukan, kalau 8 orang maksudnya 8 orang bagaimana? Iya, fix itu. Tamsil itu kan kalau guru itu tamsilnya dari Kementerian Pendidikan. Kalau dia masuk anggarannya tentu dapat. Kalau tidak ada berarti tidak didapatkan. Tidak ada tamsil untuk teman-teman P3K. Ya, silakan. Kalau desa itu saya belum paham karena bukan ada di keasistenan lain terkait pemerintahan desanya. Sampai hari ini BOS masih berlaku untuk tidak membayarkan mereka yang sudah masuk kategori ASN. TPG 1314 sudah disampaikan berulang kali sesuai dengan instruksi Bupati dan Wakil Bupati agar supaya tidak melewati Desember. Apa ini? Non ASN yang lulus P3K itu kita lihat juknisnya nanti ya. Ya, kalau mereka yang nakes yang biasanya berada di di Dinas Kesehatan tenaga yang di sana teknisnya. Kalau yang teman-teman tenaga kesehatan itu mekanismenya melalui blood. Kalau dia non ASN mungkin masih bisa, kan BOS itu tidak boleh digunakan untuk membayar mereka yang ASN. Sudah banyak, DKI Jakarta ada, Sleman ada, Kementerian juga ada, banyak sekali. Nasib honor sekolah maksudnya? Honor sekolah bagaimana dorang? Waalaikumsalam Pak Andri. Bos jarang orang mbak tep-tep anak pelajar ini. Guru yang belum PW nanti itu saya sudah sampaikan menunggu usulan dari Dikbud untuk surat keputusan penugasannya. Gitu. Kalau teman-teman nakes itu menggunakan mekanisme blood, rumah sakit dan puskes. Honor yang masa kerjanya sudah 10 tahun ketikung sama honor yang masa kerjanya 2-3 tahun. Ketikung maksudnya bagaimana tuh ketikung? Pembayarannya mulai bulan Januari. Insya Allah kita akan perhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan keuangan daerah ya. Ya kalau dia guru dan tersertifikasi itu menunggu usulan dari Dikbud terkait penugasannya. Merapel gaji perasaan mulai Januari akan dibayar. Untuk guru yang masuk di teknis itu diminta kita untuk mengirimkan surat lagi terkait nama-namamu. Tapi kemarin kita sudah masukkan nama-namanya, baru dalam daftar nama, belum dalam bentuk surat begitu. Kalau TK negeri diambil alih oleh pemerintah daerah. Jadi gajinya dari Pemda, dari APBD. Harusnya Januari ini sudah, karena pembayarannya mulai dari Januari. Kalau belum pada terima nanti besok Senin nanti saya ingatkan ke BKPSDM untuk segera melakukan prosesnya bagaimana.
Nanti kita lihat para tenaga nakes yang belum terakomodir ya. Soal pembayaran sertifikasi itu mekanismenya menunggu juknis dari kementerian. TPG 13 dan 14 sudah disampaikan sesuai instruksi Bupati Pak Sofian Puhi dan Wakil Bupati Pak Tony Yunus itu agar supaya pembayarannya jangan melampaui bulan Januari. Nanti hari Senin saya coba pastikan lagi kepada Kaban Keuangan peraturan kepala daerahnya sudah sampai mana. Ya, menunggu info selanjutnya. Tetap harus melakukan perjanjian kerja. Karena itu menjadi dasar kamu akan diperpanjang menjadi paruh waktu tahun depan atau tidak. Ya, karena itu kebijakan yang untuk sementara begitu. Bulan Januari. Tinggal 10 menit bertanya. Tirara lagi ada ikut kegiatan kampus dan DPKK. Menunggu SK penugasan, usulan SK penugasannya dari Dikbud. Mutasi guru belum tahu kapan, belum ada itu rencana-rencana mutasi. Tia Nur Kamiden. Kurang 9 menit deh, masih banyak orang menonton. Anggur rupa penasaran kamu Iya, kalau sudah sertifikasi tidak menerima gaji dari bos. Dia diterima mulai Januari. Masa kamu belum tanda tangan perjanjian kerja? Harusnya sudah. Tidak, malam minggu sudah tadi di Warkop. Yang jelas untuk tenaga nakes itu mengikuti mekanisme blood. Mudah-mudahan, amin. Bos tidak lagi digunakan untuk membayar ASN. Oh ya, nanti saya coba nanti saya tanya lagi ke BKPSDM ya. Kenapa sampai belum pada tanda tangan? Biasanya ini dikirim melalui Google Drive. Tidak. Urunan database nanti menunggu usulan dari Dikbud ya. Waktu itu bertanya. Jam 8, jam 10. Masa jam 10 kamu belum mau tidur? Sisma mati sampai jam 11. Mau bangun lat kita subuh ini kalau jam 11 mau tidur. Ya kalau kamu semua sampai subuh. TPG 13-14 cairnya sesuai dengan instruksi Bupati itu. Di instruksi Bupati dan Wakil Bupati Pak Sofian dan Pak Tony itu agar dilakukan sebelum melewati Januari. Nanti saya pastikan lagi hari Senin sama Kaban Keuangan ya. Makanya katanya cuma terima mekanisme untuk tenaga nakes itu melalui mekanisme blood. Kalau di yayasan kan urusan itu swasta, nanti tergantung desanya. Ya tanya saja. PW tidak dapat TPG 13-14. Bakure dari grup, nanti kamu baku serang akang ini. Ya nanti masukkan ya, kita coba diskusikan ini keluhannya yuk. Kalau tanya saya mau gaji semuanya. Tanya Bupati juga pasti digaji semuanya. Cuman memang ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sekali lagi kemampuan keuangan daerah.
Ya benar. Minarti Utina. Nanti mau bakode lain kali. 2025 saya kalau itu secara teknis nanti saya tanya ke Dikbud. Yang pasti kalau kemampuan keuangan daerah itu memadai pasti ditanggung semuanya. Begitu. Nanti aku tanya ya. Cuman yang jelas kemarin aku tanya nggak ada tamsil untuk P3K. Harusnya kamu sudah tanda tangan surat perjanjian kinerja. Ya, itu sesuai dengan instruksi Bupati Pak Sopian dan Pak Tony. Makanya nanti hari Senin saya tanya ke Pak Kaban ke BKAD, apakah peraturan kepala daerah peraturan bupatinya sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai peraturan bupatinya langsung pembayarannya. Tergantung dari desanya masing-masing. Desanya sudah kita undang, insya Allah tetap akan ada sebagaimana mestinya. Tapi memang metodenya bukan gaji kalau ada di desa. Dia tidak boleh menjadi penghasilan tetap. Tapi sebagai intensif terhadap kegiatan penanganan stunting itu bisa dilakukan. Insya Allah amin. Sudah selesai disahkan. Saya tidak tahu kalau MBG gaji lebih besar atau tidak, karena saya tidak begitu paham tentang MBG, metode dan mekanisme kerjanya. Go klik. Tetane, go klik ini media ternyata. Iya, harusnya sudah itu perjanjian kinerjanya. Biasanya dikirim lewat Google Drive. Kamu dari dinas mana maksudnya supaya bisa ditindaklanjuti. Gaji itu mulai dilakukan bulan Januari, jadi tidak ada laper-laper. Pak, betul penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS sampai hari ini belum ada kabarnya. Maka awasar gaji PW guru. So mulai berkurang orang bertanya tuh, jadi so mulai menurun dia. Namanya Mas 10 ya Pak, itu tidak ada orang bertanya. Iya, coba nanti saya koordinasi dengan BKPSDM Senin ya. Teknis sekolah Pak, tapi yang dikirim surat perjanjiannya kosong Pak. Kosong maksudnya bagaimana kosong? Nanti dilihat apakah ada cantuman gajinya atau tidak. Biasanya kamu dipastikan menerima gaji itu berdasarkan perjanjian kerjanya. Maka saudara baca dengan baik perjanjian kerjanya. Kalau perlu ditanyakan dengan baik dengan Kasubag kepegawaiannya. Harusnya mungkin masih karena di jajaran Dikbud masih dibertukan pemetaan terhadap para guru yang berada di TK PAUD begitu. Iya, di SK memang tidak ada besaran gaji, nanti akan dicantumkan di perjanjian kerja. Iya, kalau guru-guru masih akan dilakukan pemetaan terhadap jumlah sekolah TK-nya, jumlah sekolah PAUD-nya, karena kalau semuanya akan dilakukan pengalihan ke negeri swasta, ke SD dan segala macam, nanti akan bermasalah pada jam kerja. Sehingga itu teman-teman di guru masih agak lama perjanjian kerjanya keluar, karena
masih akan dilakukan langkah-langkah perbaikan langkah-langkah pengkajian terhadap mekanisme penempatan dan mekanisme terkait pemetaan sekolah begitu. Guru PAUD TK dari sumber APBDes itu akan diambil alih oleh pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan kepada desa untuk dapat menganggarkannya tapi dia bukan menjadi penghasilan tetap. Kalau dia penghasilan tetap itu tidak boleh karena di Permendes itu dapat dilakukan untuk penanganan terhadap stunting dan pendidikan. Tapi dia tidak boleh menjadi penghasilan tetap yang setiap ini di bulan dibayar secara rutin begitu. Begitu kira-kira jam 10 ini baru. Kalau itu teknisnya ada di Dikbud, apakah menerima atau tidak 2025. Tapi kalau biasanya itu kan THR yang untuk 2025 ya. Ya kalau dia tidak boleh masuk di Siltap. Ada gaji untuk guru? Tidak ada THR. THR itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Mau LP2B suka nyang dorang Pak? Saya belum tahu. Apakah dorang kanyang atau tidak? Sudah memperjuangkan niat sama-sama. Kita bukan memperjuangkan, kita melaksanakan tugas. Gaji guru PW yang non sertifikasi untuk SD atau SMP dibayar melalui BOS atau APBD. Sampai dengan hari ini bosnya masih mengatur untuk tidak dapat digunakan menggaji paruh waktu. Maka kemarin kami datangi kementerian dan bermohon kiranya agar tetap kebijakan itu bisa dicabut dan dimungkinkan daerah untuk membayar gaji PW melalui BOS. Dan itu kita disampaikan menunggu juknisnya yang sementara disusun dan mungkin Januari akan diluncurkan juknisnya. Begitu. Boleh itu toh? Sekurang toh pas 200. Oke, kita boleh mengakhiri kan? Nanti orang berikut lagi. Guru yang serti Pak. Ya, guru yang serti 2025 maksudnya itu mau dapat TPG atau TPG THR dan TPG 13. Teman-teman masuk di belanja barang jasa. Sudah ya, kita akhiri dulu. Nanti besok polis tidak ada yang kamu tanya-tanya. Jadi menunggu aturan dari Kemendikdasmen ya. Boleh toh orang bisa menjadi penuh waktu. Nanti besok-besok polis tidak ada kamu tanya tuh. Nanti terakhiri dulu ini supaya besok kamu masih ada sisa bertanya. Karena sejam 10 sewaktunya orang mau istirahat. Bawa malam minggu, karena itu harus sobat tunggu di kamar, bawa malali. TPS itu THR itu sudah diperintahkan oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan tidak lewat dari Januari. Rumah Pak di planet lain. Iya, so tak lewat 3 menit poli kita orang. Isyar. Ini mau belikan kopi yang jauh. Mau iko Pak malam minggu. Iya, kumpul dulu besok. Nanti orang mau ini ya. Terima kasih teman-teman Hamid Tome, itu adik kandung. Teman-teman sekalian yang sudah masuk di sini, terima kasih sudah bergabung dan insya Allah kita akan tanya di warkop aja ini sudah mau selesai kita. Nanti insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan lain berikutnya ya.
Terima kasih sudah bergabung, sudah tap dan sudah ikuti ini dan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.